akan Tuhan. Makanya sulit sekali kita punya hubungan karib dengan Tuhan. Serasanya Tuhan itu sepertinya jauh sekali dari kita. Tapi kalau orang merasa karib dengan Tuhan, sederhana kok bukti satunya. Salah satu buktinya ketika orang karib dengan Tuhan, dengan masalah, iman dia tidak akan pernah pudar. Itu aja kuncinya. Ketika orang punya hubungan karib dengan Tuhan, setiap masalah dia tidak pernah mundur dari Tuhan, tapi dia semakin dekat dengan Tuhan. Itu poin yang pertama, karib. Jadi coba kita renungkan, kira-kira saya sudah karib belum dengan Tuhan? Gitu. Kalau orang semakin karib dengan Tuhan, dia akan lakukan apa aja untuk Tuhan, walaupun itu tidak nyaman bagi diri dia. Paham sampai sini? Ketika orang punya hubungan karib dengan Tuhan, dia akan lakukan apa aja untuk Tuhan, walaupun tidak enak. Kayaknya nggak ngenah nih. Kayaknya belum sampai nih, belum bisa meresap nih apa perkataan Om Denny. Sekali saya mau katakan, kalau orang punya hubungan karib dekat dengan Tuhan, hal-hal yang tidak nyaman pun, hal-hal yang tidak enak pun, dia tetap mau lakukan untuk Tuhan. Ya, tapi saya mau katakan, tidak semua orang mau melakukan hal yang kita lakukan. Tidak semua orang mau memilih yang tidak nyaman untuk Tuhan. Kita kadang-kadang menjadi orang Kristen yang mungkin saya mau bilang, kita selalu memilih hal-hal yang berada dalam zona nyaman. Tapi ketidaknyamanan itu datang, kita menjauhi. Bagaimana mau karib dengan Tuhan? Keakraban, karib, keintiman dengan Tuhan, itu akan menentukan kualitas hidup kita. Sejauh mana kita mau menaklukkan pribadi kita untuk melakukan hal-hal perkara yang ajaib untuk pekerjaan Dia. Amin. Saya mau katakan bahwa ikut Tuhan tuh memang gak enak. Kalau yang enak itu setan. Benar, saya mau katakan, ikut Tuhan tuh gak enak. Makanya banyak orang memilih zona nyaman dalam melayani Tuhan. Menjadikan alasan, mulai memilah-milah ayat firman Tuhan. Bahwa ini bukan panggilan saya. Ini bukan bagian saya. Alasan-alasan yang dibuat. Jadi kadang-kadang alasan itu hanya untuk menutupi pembelaan diri dia saja. Maka tidak bisa terjadinya keakraban, karib dengan Tuhan. Tapi kalau orang menjadi karib dengan Tuhan, saya percaya, hal apapun dalam diri dia yang tidak nyaman, dia berani ambil keputusan melangkah untuk berbuat. Itu bukti orang karib dengan Tuhan. Ya, yang kedua, buah dari pengenalan yang benar tadi adalah karib. Yang ketiga, buah dari pengenalan yang benar, kita akan menjadi serupa dengan Kristus. Mari kita lihat Filipi pasal 3 ayat 10. Filipi pasal 3 ayat 10, ya. Sudah ketemu? Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuannya dalam penderitaannya, di mana apa? Aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ya itu tujuan dari pengenalan yang benar, bukan sorga. Jangan bicara sorga dulu, sorga nanti waktu kita innalillahi wa inna rojiun, itu terakhir endingnya. Tetapi selama kita di dunia, ada hal-hal yang Tuhan kehendaki buat kita, bos. Apa itu? Dibilang yang kehendaki ialah mengenal Dia. Itu yang dikehendaki. Kamu dan saya mengenal Yesus selama di bumi ini. Mengenal Dia dengan cara pandang yang benar. Jadi jangan mengenal Dia karena supaya saya masuk surga. Itu nanti. Itu ending akhir hidup kita. Tetapi selama di dunia ini yang Dia mau, ya. Kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi apa? Serupa
Apa arti serupa? Kata lain bahasa Indonesia serupa. Halo? Apa kata lain bahasa Indonesia? Kata lain serupa. Lawan kata serupa apa? Apa? Apa kata lain serupa? Sama, persis, mirip, menyerupai. Kenapa dibilang serupa? Karena kita nggak akan bisa sempurna. Karena kita nggak akan bisa copy paste, mirip seperti dia. Nggak akan bisa. Karena kita manusia yang penuh dengan dosa. Maka yang dibilang kita nggak akan bisa ambil haknya Tuhan ada dalam diri kita. Nggak bisa. Tetapi minimal, maksimal, kita mirip aja lah, walaupun nggak sama. Ya, dibilang apa? Serupa dengan dia dalam kematiannya. Jadi, apa maksud ayat ini? Waktu kamu, satu saat kamu dipanggil Tuhan. Waktu kamu dipanggil oleh Tuhan. Detik terakhir akhir hidup kita. Menjadi seorang pejuang iman kita. Kita akan berada bersama-sama ya di dalam kematiannya. Itu ending akhir hidup kita. Karena kita nggak mungkin hidup selamanya di dunia ini. Tetapi kita akan berada dalam kematian bersama dia. Tetapi di dalam kematian kita bersama dia, dibilang apa? Kita udah menjadi serupa dulu. Nah, keserupaan itu tidak bisa terjadi ketika kita udah dipanggil oleh Tuhan. Nggak bisa. Karena kita nggak ada waktu lagi untuk memperbaiki hidup kita. Nah, kesempatan untuk kita menjadi serupa ketika kita hidup sekarang ini, bukan nanti. Sekarang, waktu kami masih bisa bernafas, waktu kita masih bisa bergerak, sekarang ini, waktu kita masih bisa beraktivitas. Nah, kesempatan ini masih dapat bernafas, masih bisa dapat bergerak, masih bisa melangkah. Inilah kesempatan buat kita mengenal Tuhan supaya kita menjadi keserupaan dengan Dia. Nah, serupa itu yang akan menentukan kita nanti membawa kita kepada Dia di dalam kematiannya bersama Dia. Itu poin yang kedua. Jadi kita harus punya pemahaman yang benar. Tujuan pengenalan yang benar, yaitu pertama tadi kita memiliki hubungan karib. Yang kedua, kita menjadi serupa dan mirip dengan Dia dalam kematiannya. Amin. Tetapi yang gagal kita kekristenan selama ini, kita hidup selama ini mengikuti Tuhan, yang kita kejar itu lain. Makanya kita punya pengenalan yang salah. Waktu kita melangkah salah ke gereja, maka kita akan salah juga dalam pengenalan tentang Tuhan. Kita salah belajar tentang doktrin, maka seluruhnya iman kita akan salah tentang Dia. Akan menjadi gagal semua. Gitu. Ya. Paham sampai sini? Jadi, mari kamu pribadi kenal Tuhan. Kenal secara pribadi. Amin. Jadi warisan iman itu bukan karena turun-temurun dari orang tuamu, tapi warisan iman yang benar ketika kamu mengambil keputusan secara pribadi ingin mengenal Tuhan. Amin. Itu warisan iman yang benar. Pribadi. Yang ketiga, pengenalan yang benar buah dari pengenalan yang benar yang ketiga adalah kesempurnaan. Kesempurnaan. Udah? Mari kita lihat dalam Kolose pasal 1 ayat 28. Sudah ketemu? Kolose pasal 1 ayat 28. Udah? Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihatin dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat dan hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Jadi apa yang kami beritakan, apa yang jemaat dapatkan dari pemberitaan firman Tuhan, apa yang jemaat dapatkan dari pengembalaan,
Apa yang jemaat dapatkan dari pengajaran, apa yang jemaat dapatkan dari khotbah, apa yang jemaat dapatkan dari renungan firman Tuhan. Ya, dibilang apabila tiap-tiap orang kami nasihatin. Apa yang jemaat dapat nasihat tentang firman, apa yang jemaat dapat ajarin dari hikmat. Jadi tujuannya yang kita dapatkan, beritakan firman Tuhan, nasihatin firman Tuhan, atau hikmat yang kita dapat, itu tujuannya apa? Kolose bilang apa? Untuk memimpin apa? Tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Jadi, bukan kita datang ke gereja untuk mendapatkan nasihat bagaimana kita kaya, bukan untuk dapat nasihat bagaimana kita diberkati, bukan untuk dapat pengajaran bagaimana kita sukses, bagaimana memiliki jabatan yang baik, bukan itu. Kolose katakan bahwa kita diberitakan firman Tuhan, dapat nasihat, dapat hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan. Kesempurnaan dalam apa? Kesempurnaan dalam Kristus Yesus. Itu buah dari pengenalan yang benar. Kesempurnaan itu apa sih kesempurnaan? Kesempurnaan itu apakah orang yang tidak pernah berbuat dosa? Bukan itu. Kesempurnaan itu ibaratnya di mana yang tadi kita hidup dalam dosa, yang tidak sempurna ini, kita masih dalam keterbatasan, kita masih dalam kelemahan. Ketika kita percaya Tuhan, kita mendapat nasihatin, kita dapat pengajaran yang baik, kita mulai meninggalkan manusia lama kita mulai meninggalkan pribadi buruk kita. Disitulah disebut kesempurnaan. Beralih posisi, yang tadi posisi saya ada di sini, saya tinggalkan kehidupan saya sini untuk beralih ke di sini supaya saya sempurna. Amin. Itulah disebut kesempurnaan. Kesempurnaan dalam Kristus. Kemalasan saya, terus justru saya tadi malas belajar, saya tadi malas berdoa, saya malas baca firman, di mana saya beralih. Yang tadi kemalasan itu membuat saya rajin tadi. Rajin berdoa, rajin merenungkan firman, rajin menyembah Tuhan, rajin komunikasi dengan Tuhan. Disitulah membawa kita menuju kepada kesempurnaan. Jadi kesempurnaan sini bukan berarti orang yang tidak pernah berbuat dosa, tetapi orang yang mau meninggalkan pribadi lamanya untuk hidup mulai lebih sungguh-sungguh lagi pada Tuhan. Amin. Kalau kita mengukur ikut Tuhan supaya kita sukses, kita diberkati, dengar baik-baik. Banyak orang sukses, banyak orang kaya, banyak orang diberkati, banyak orang hebat tanpa Yesus. Jadi bukan itu ukuran kamu ikut Tuhan. Kalau ukuran kita ikut Tuhan supaya kita sukses, kita kaya, kita dikenal orang, aduh kita gagal jadi Kristen, saudara. Kita gagal. Saya kemarin pulang kuliah udah jam 6. Saya duduk dengan teman saya orang Madura di sebelah. Duduk semua udah pulang, kami dua di halaman luas di taman bunga kami ngobrol. Saya bilang, "Mas, belum balik belum?" Saya bilang, "Mas kenapa?" "Oh, Pak Deddy mau numpangin saya." "Oh enggak Mas, saya bawa motor." "Mas sebagai apa?" "Itu mobil saya, Nissan." "Oh, udah lama Mas pakai mobil ini?" "Komunikasi udah Mas." "Beli baru Mas?" "Enggak, saya beli second dari orang Cina." "Berapa Mas?" "270." Terus saya bilang, "Gimana Mas?" Enak dari komunikasi. Dari komunikasi kami pulang. Saya renungkan. Saya bilang, "Tuhan, yang teman kuliah saya tadi saya ngobrol dengan dia nggak kenal kamu loh Tuhan. Dia nggak kenal kamu. Ngerti sampai sini? Dia nggak kenal kamu. Tapi dia bisa ada apa semua punya dia punya. Paham sampai sini? Dia nggak kenal kamu Tuhan." Saya dalam motor saya renungkan. Saya mulai berpikir, Tuhan, berarti ukuran ikut kamu, ukuran kamu sertai saya, bukan tentang apa yang ada di dunia ini supaya saya bisa miliki. Ya, saya renungkan itu. Terus saya bertanya terus, Tuhan, apa ukurannya?
Apa ukurannya Tuhan? Saya ikut kamu. Apa definisi, apa arti, apa esensi sebenarnya ikut Engkau Tuhan? Saya jawab dalam hati ini. Kalau tadi teman saya yang saya ngobrol, dia nggak kenal kamu Tuhan, tapi dia bisa miliki semuanya, apa ukurannya ikut kamu Tuhan? Tuhan jawab, ukuran kamu ikut saya